Istilah lagi premium price. Nah, apa ini premium price? Premium price itu adalah harga opsi itu sendiri. Jadi kalau kita beli call, beli put, kita membayar sejumlah uang. Nah, uang yang kita bayarkan itu disebut dengan premium price, ya, harga premium dari suatu call maupun put. Oke, sama seperti apa ya? Margin ya, deposit ya, margin deposit. Seolah kita untuk mendapatkan hak tersebut kita harus membayar sejumlah deposit gitu ya. Kalau di sini harus membeli hak opsi gitu ya, mau baik call maupun put. Oke, di sini adalah yang pertama melakukan transaksi opsi dulu ya supaya dia mendapatkan hak. Ya. Dia melakukan transaksi opsi atas apa? Atas suatu saham. Ya kan, atas suatu saham berdasarkan harga kontrak rate yang sudah ditentukan di dalam opsi ini ya, opsi ini. Jadi di saham opsi nanti ada strike price ya, strike price. Strike yang kedua ada apa? Ada expire date ya. Expire date-nya. Jadi selesai kontraknya kapan gitu kan. Oke, jadi beli opsi sekarang, kemudian mau dieksekusi kapanpun, di sini boleh, di sini boleh ya. Yang disebut dengan apa? Exercise ya, di exercise. Maka bebas ya, selama dia masih rentang waktu belum expired. Ya, kalau di sini pasti udah expired ya, expired di sini. Kalau expired otomatis tereksekusi sendiri gitu ya. Jadi tetap harus melakukan pencatatan ya. Otomatis akan tereksekusi sendiri. Baik, kita coba lihat ilustrasinya ya teman-teman semua. Jadi ini juga ada di manajemen keuangan. Oke. Jadi kalau harganya itu lebih murah di masa mendatang, apa namanya? Kedepannya itu harganya naik gitu kan, dia akan beli lebih murah di saat ini gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa di garis horizontal ini adalah harga dari saham. Kemudian disebutkan di sini strike price-nya adalah 20. Oke. Untuk yang strategi ini apa nih? Call ya. Ini call nih, strategi call. Kalau dia beli 20, kalau dia melakukan call, maka strike price-nya adalah 20. Ya, kemudian dia harus membayar misalkan premium sebesar 4, ya kan? Maka ketika nanti harganya adalah sebut saja 30, oke. 30, maka dia akan mengalami keuntungan ya sebesar selisih ya dari strike price sampai dengan harga current rate-nya itu berapa. Nah, jadi di sini ada keuntungan nih 20 ya. Kita catat di sini sebagai keuntungan 20. Ya kan? Untung 20. Ya kan? Misalkan di sini strike price-nya adalah 20. Nah, kita kompensasi juga dengan yang premium. Jadi overall memang gain-nya adalah sebesar 10 ya. Overall 10, tapi harus dipecah jadi 2. Sebagian adalah untuk mengembalikan angka premium, sebagian adalah gain itu sendiri ya. Nah, kalau harganya turun gimana? Harganya turun, kalau harga turun misalkan harganya di sini ya. Oke. Nah, kalau harganya turun di sini maka kerugiannya adalah selisihnya tidak dihitung dari strike price-nya ya. Tapi kalau dia turunnya jauh gitu ya, tidak sama dengan strike price gitu kan, di bawah strike price, maka maksimal kerugiannya adalah sebesar premium yang dibayarkan. Jadi premiumnya angus gitu. Nah, ini adalah cara kerja dari call option ya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang apa namanya tadi put option ya kan, berharap kan nilainya turun ya kan. Jadi strike price-nya adalah 20. Kalau harganya dia dapatkan dia 20, kemudian harganya adalah 20 di mana ya? Di sini ya, 20. Kalau di harganya adalah 10, ya kan? Ya, ada di sini nih. Ya, keuntungannya ada sebesar ini. Ya, tentu saja nanti dikompensasi dengan premium ya.
Jadi nanti dipecah jadi dua, sebagian premium, sebagian gain. Kalau 10 berarti gainnya adalah 7, ya kan? Ya, di sini gain 10 nanti jadi dua ya. Premium dan gain. Oke, kalau straddle gimana ya? Kita akan hitung satu persatu ya. Kita lihat. X spekulasi atas harga saham Y. Harga saham PT Y sekarang 20.000 per lembar. Oke. Ini sekarang ya, rate-nya sekarang. Ini tidak terlalu relevan kita gunakan. Yang kita gunakan nanti yang ini. Exercise price-nya. Kemudian X membeli opsi jual put option atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise price 18,5 per lembar dengan premium 1.000 lembar. Oke. Opsi jual. Oke, harapannya apa? Harapannya nanti harganya akan terus naik atau turun? Kalau yang jual. Jual tadi put ya. Put itu short. Ya. Jadi harapannya harga sahamnya naik atau turun kalau dia membeli opsi jual? Turun. Turun ya. Oke, turun. Oke, harapannya adalah harga sahamnya turun supaya dia untung, gitu kan? Oke, kita anggap ini sebagai notional amount ya. Saya anggap lembar-lembar saham atau quantity ini bisa sebagai notional amount sih, supaya lebih mudah aja. Jadi tadi kan notional amount kali gitu kan, kali perubahan dari harga komoditi ya. Komoditi ya. Ini akan lebih mudah ya. Oke, kita berpikirnya kan hanya selisihnya saja kan, supaya lebih mudah ngitungnya. Exercise price-nya 18,5. Oke, dengan lembar premium dengan harga premium 1.000 per lembar. Oke, ini adalah premiumnya. X juga membeli opsi beli. Jadi harapannya ke depan harga sahamnya itu akan naik ya. Atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise price 22.000 per lembar. Premiumnya 1.000 per lembar. Oke. Harga pasar ternyata naik menjadi 25.000 per lembar. Nah, gimana jurnalnya? Oke. Jurnal yang pertama pada saat pembelian opsi itu adalah opsi pada cash ya. Udah pasti seperti itu. Kemudian pada saat eksekusi ya, eksekusinya pada saat harganya naik menjadi 25 ya, asumsinya seperti itu. Maka kita langsung jurnal seperti ini. Oke, yang pertama. Untuk yang membeli opsi jurnalnya adalah ini, clear ya. Call option, put option pada cash. Oke. Kemudian saat penutupan kontra opsi, kita lihat yang call option ya, berarti yang beli nih, yang beli ya. Opsi beli. Harapannya kan harganya naik. Oke, kita lihat. Harganya naik menjadi 25. Oke. Dari strike price ke 25, ya kan? Selisihnya adalah 3. Oke, di sini 25. Ini 22. Ya kan? Kalau kita ambil selisihnya saja 3 kali 10.000. Ya, 3.000 kali 10.000 atau 30 juta. Nah, ini yang pasti sudah di tangan ya. Sudah di tangan. Tapi kita split ya. Kita split jadi 2 nih. Yang tadi sudah saya jelaskan. Sebagian untuk mengembalikan yang premium, ya kan? Yang satu sebagian adalah gain ya, gain. Ya, karena di sini kan 3 ya, di split jadi 2 nih. 1 dan 2. Ya kan? 1 untuk premium, 1 untuk gain. Jadi ketika harga sahamnya itu naik ya kan dengan strike price 22, maka dia akan mengalami keuntungan atau gain sebesar 3. Namun 3 ini dipecah jadi 2, satu adalah untuk yang membalikan premium, satunya untuk gain yang sesungguhnya. Kemudian untuk yang put di sini gimana nih? Harganya menjadi 25, ternyata jauh ya di atas exercise price. Harapannya kan di bawah exercise price ya, di bawah strike price gitu kan. Nah, kalau
di sini ternyata apa namanya di atas strike price, maka dia mengalami kerugian. Ya, kerugiannya sebesar berapa? Sebesar ya kan dia kan nggak mungkin nanti ruginya dalam ya, karena sudah dikontrak nih bahwa harga strike price-nya dibatasi sampai dengan fix 18,5 gitu ya. Jadi dianggap di sini dia menjualnya dengan harga 18,5 ya kan, dengan harga 18,5. Kemudian apa namanya kalau dia jual dengan 18,5 maka yang terjadi adalah ya sudah tidak ada gain, tidak ada loss ya kan. Namun dia loss akibat apa? Akibat adanya apa namanya premium yang dibayarkan sebesar 10.000. Nah, artinya apa? Artinya maksimum kerugian ya ketika dia melampaui strike price, ya kan? Melampaui itu maksudnya sudah di atas 18,5 ya kalau untuk yang put option, ya kan? Maka dia akan paling banter gitu kan. Kerugiannya adalah sebesar put option yang dia beli ya, harga put option yang dia beli. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, kita coba exercise lagi ya. Misalkan harga pasar saham ini menjadi nilainya 18. Ya kan? 18. Atau gini aja deh. Oke, 18 dulu deh, nggak apa-apa. 18.000. Maka jurnal yang dilakukan seperti apa? Untuk yang call dulu deh. Call. Call ini akan mengalami kerugian kalau harga sahamnya itu di bawah strike price-nya, ya kan? Kebalikannya kalau yang put tadi kalau dia rugi itu di atas strike price-nya, ya kan untuk yang jual. Untuk yang beli, untuk yang call itu kalau di bawah strike price-nya. Nah, berarti kita bisa bayangkan nih, 18.000 itu jauh di bawah ya kan? 22.000. Jadi jurnalnya seperti apa untuk yang call option? Halo? Loss ya Pak ya? Rugi Itu, Pak, atas ya. call option. Ya, sip ya. Rugi atas call option dan pada call option ya. Ya. Nilainya berapa? 10 juta kan? Karena 1.000. Ya, maksimal hanya sebesar 1.000 ya. Sebesar premiumnya. 1.000 dikalikan 10 juta. Oke. Nah, sekarang posisi put nih gimana nih? Putnya gain atau gimana? Rugi juga, Pak. Oke, rugi. Jurnalnya gimana? Karena keuntungannya itu belum nutupin premium yang dibayarkan. Bener, oke, siap ya. Mantap ya. Jadi di sini ternyata kalau kita lihat, kita bandingkan dengan strike price-nya, memang dia di bawah 18,5. Oke. G-nya 500 ya per lembarnya. Kemudian 500 lembar ini kita bandingkan dengan yang premium. Premium ini kan merupakan cost yang harus dibayarkan ya. Nah, ternyata sebagian itu dari 500 itu harus dibagi dua, ya kan? Sebagian untuk premium, sebagian untuk kerugian, kan gitu, ya kan? Karena gain in totalnya kan 500, ya kan? Namun digunakan untuk mengkompensasi pengembalian, jangan dikurung ya, nanti dikira kurang lagi. Ya. Sebagian untuk mengembalikan premium, ya kan? Sebagian untuk menutup gain ini supaya dia saldonya adalah 500 gitu kan per lembarnya. Jadi gimana jurnalnya Mas? Cash rugi atas put option pada put Oke. option. Oke. Cash sama ruginya 50 tadi ya, 500. Oke, sip ya. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi kayaknya sudah paham nih teman-teman ya. Yang lainnya mudah-mudahan juga sama ya, paham juga ya. Jadi call dan put ini coba nanti dibiasakan ya, call put.
kolong beli. Ya gitulah ya. Call itu kayak angkat telepon, kayak kita mendapatkan sesuatu ya, kita beli gitu ya. Kalau put menaruh telepon gitu kan, kita apa, letakkan gitu kan, komoditi atau kita jual. Ya silakan aja nanti teman-teman berimajinasi sendiri. Saya juga bingung ini, kayak call apa ya, call ya. Kadang-kadang kalau jarang dipakai kan lupa gitu kan. Oke teman-teman, jadi jelas di sini ya kalau kita coba simpulkan, untuk option di sini underlying transaksinya apa? Jelas ya. Contoh di sini adalah saham. Oke. Kemudian instrumen derivatifnya apa? Ya sangat jelas banget. Instrumen derivatifnya adalah option. Bisa itu call option, bisa itu put option. Gitu ya teman-teman. Nah, satu lagi tadi di akuntansi derivatif saya jelaskan bahwa kalau ada perubahan nilai dari option, jadi option ini sebenarnya juga merupakan instrumen keuangan ya teman-teman semua ya. Jadi option itu sendiri merupakan instrumen keuangan yang dia punya nilai pasar juga. Nah, kalau nanti optionnya mengalami kenaikan, ya kan, dia kan instrumen keuangan ya, maka harus di adjust dong gitu kan. Kalau ini optionnya naik pada saat tutup buku atau subsequent event itu dicatat ya. Option pada gain on option ya, berapa dia nilainya gitu ya. Jadi nanti pada saat kita menutup option pada saat settlement, ya itu termasuk saldo dari keuntungan ya atas nilai pasar option. Gitu ya teman-teman ya. Itu nanti ada di hedging. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak nih? Ini kayaknya teman-teman berbakat ya di bidang keuangan. Mudah-mudahan nanti ditempatkan sesuai bidangnya dan menekuni hal tersebut ya. Sebagai calon-calon manajer, ya kan, manajer keuangan di Pemda misalkan, ya ditempatin Pemda kan, nggak apa-apa kan? Nanti remunerasinya beda dong ya, kita atur lah nanti kan di Kementerian Keuangan, kita ikutin aja ratingnya atau remunerasinya dengan disamakan dengan Kemenq kan gitu ya. Ya ini tidak terduga ya, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan sih lancar nanti pada waktu pembahasan di DPR ya. Itu ternyata Pak Presiden tuh sejalan dengan konsep yang kita sampaikan gitu ya. Jadi ini harus ada sertifikasi, ini harus ada pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan gitu kan. Ini nggak boleh diisi oleh orang-orang yang di luar ya bidangnya kayak gitu-gitu ya. Ya nanti harapannya bagian keuangan atau dinas di daerah ya terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah itu diisi oleh orang-orang yang kompeten ya, termasuk dari PKN STAN. Pak, saya maunya di Kemenq Pak. Ya nggak apa-apa juga ya. Ya itu harapannya sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ditempatkan juga di Kemenq. Tapi kalau di Pemda pun tidak jauh-jauh amat gitu kan. Takutnya nanti ditaruh di Satpol PP kan nggak lucu gitu loh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Masih ada waktu nih. Sekalian saya ngecek absen ya. Oke, kayaknya udah semua. Kalau ada yang masih bingung nanti coba cek lagi ya rekamannya atau mungkin bisa ditanyakan ke yang sudah